Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdi Hazel Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial membuat sistem pengambil keputusan berbasis kasus atau case-based reasoning dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Studi kasus kita yang kedua adalah diagnosis permasalahan perusahaan. Ini juga sudah saya bahas di dua video saya. Permasalahan perusahaan memiliki 5 atribut. Yang pertama adalah jenis perusahaan, yang saya simbolkan dengan X1, total aset dalam miliar, yang saya simbolkan X2, gejala atau tanda yang dialami, yang saya simbolkan X3, tipe permasalahan, dan solusi. Untuk jenis perusahaan, total aset, dan gejala, ini kita kategorikan sebagai atribut diagnosis atau atribut yang digunakan untuk proses diagnosis. Sementara tipe permasalahan dan solusi adalah atribut hasil diagnosis. Yang membedakan adalah atribut X2 pada kasus ini nilainya adalah berbentuk rentan atau yang biasa kita sebut sebagai ring. Misalkan untuk kasus K1, dia memiliki aset kurang dari 5 miliar. Dan untuk kasus K4, dia memiliki nilai aset antara 10 sampai dengan 20 miliar. Nanti tentunya representasinya berbeda dengan kasus kita yang pertama. Nah, ini yang akan kita pikirkan atau kita bahas nanti selanjutnya. Ada kasus baru, saya kodekan dengan K11, dan kita diminta untuk menentukan kira-kira jenis permasalahan apa yang diderita, dan solusinya berdasarkan data kasus yang kita miliki. Untuk itu, kita harus menghitung nilai kemiripan antara kasus baru ini dengan seluruh data yang ada di dalam basis kasus. Untuk menghitung nilai kemiripan, kita menggunakan algoritma nearest neighbor yang rumusnya sama dengan kasus yang pertama. Kita bandingkan nilai kasus baru dengan seluruh kasus yang ada pada basis kasus. Kita dapatkan nilai similaritasnya untuk setiap kasus, dan kita simpan dalam variabel T. Nah, setelah kita dapatkan nilai similaritas seluruh kasus dalam basis kasus, selanjutnya kita cari nilai similaritas tertinggi dengan cara mengurutkan semua nilai similaritas dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kalau implementasinya seperti pada kasus pertama adalah menggunakan fungsi sort. Nah, kalau di sini sebenarnya hasil perhitungannya itu hampir sama dengan kasus pertama ya. Nilai similaritas tertinggi itu adalah di kasus yang ke-8 ini. Dengan nilai similaritasnya adalah 0,8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tipe kerusakan yang dialaminya itu adalah C, dengan solusinya adalah S7. Nah, itu adalah gambaran singkat dari kasus yang kedua. Untuk selanjutnya kita akan mengimplementasikannya. Untuk implementasi, langkah pertama adalah kita harus merepresentasikan basis kasus dan kasus baru yang kita miliki. Representasi yang saya pilih adalah sama dengan kasus diagnosis penyakit hipertensi, yaitu menggunakan model frame dan implementasinya menggunakan dictionary seperti ini. Yang membedakan adalah pada atribut X2,
yang bentuk datanya adalah rentan nilai atau range. Maka kita harus mengimplementasikannya dengan bantuan perintah range dan tipe data set. Sedikit tentang perintah range akan saya jelaskan. Jadi, perintah range itu nanti memiliki dua masukan, yaitu start dan stop. Start itu adalah angka mulai, stop itu adalah angka untuk berhenti. Misalkan start-nya itu 1, stop-nya itu 5, maka data yang tercetak adalah 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi angka terakhir yang kita definisikan itu tidak dicetak. Misalkan ya, kita ingin mencetak data lebih kecil daripada 5. Nah, saya akan membuat variabel x2, kemudian saya ketik perintah range 5. Tuh. Datanya akan saya simpan dalam bentuk set. Seperti ini. Kemudian saya cetak. Nah, kalau saya jalankan, nah nanti dia yang tercetak adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 ini tidak tercetak. Nah, misalkan kita ingin membuat rentan atau range dengan nilai lebih besar sama dengan 30. Itu lebih besar daripada 30, itu berarti angkanya bisa 30, 31, 32, sampai tak terhingga. Nah, karena angkanya sampai tak terhingga, maka nanti perintahnya kan tidak akan berhenti ya. Nah, anggap saja kita bilangan tak terhingga itu besar. Maka misalkan saya buat variabel namanya infinity, itu nilainya adalah 101. Jadi nanti biar perintahnya itu berhenti, maka saya buat variabel 100 di sini. Itu. Misalkan X2, kita tampung dalam bentuk set, kemudian ring, kemudian mulai dari 30 sampai ini. Nah, nilai ini bisa di-set berapapun ya, supaya nanti berhenti. Kalau nggak berhenti, dia cetak terus nilainya. Nah, ini sampai dengan 100. Nah, misalkan lagi kita ingin mencetak bilangan antara 10 sampai dengan 20. Ini ya. Berarti 10, 11, 12, 13, sampai dengan 19 nanti. Saya tampung dalam variabel X2. Kemudian bentuknya tetap set. Itu. Ring dari 10 sampai dengan 20. Cetak. Nah, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini anggotanya. Nah, itu selanjutnya bagaimana untuk mengecek apakah suatu bilangan itu berada di rentan range itu. Misalkan ya, saya punya ini nilai atau punya set yang isi datanya adalah 13. Nah, kita ingin mengecek apakah 13 itu berada di dalam rentang 10 sampai dengan 20. Maka tinggal kita gunakan if new x2 itu kita gunakan lebih kecil sama dengan x2. Kalau dia ada di antara bilangan antara 10 sampai 20, maka kita cetak 1. Kalau enggak, kita cetak 0. Nah, seperti ini.
Oke, kita coba jalankan. Nah, karena 13 itu dia masuk di dalam rentang 10-20, maka dia yang dicetak adalah 1. Nah, kalau misalkan ini saya matikan, berarti kita akan cek 13 itu apakah dia ada di antara 30 sampai dengan infinity. Nah, kita cek ya. Nah, ternyata enggak. Jadi nilainya 0. Nah, ini tadi adalah dasar sedikit ya penggunaan ring. Kemudian kita akan ke tahap implementasi. Untuk implementasi, saya juga akan mengikuti langkah-langkah pada algoritma nearest neighbor. Di sini saya juga membutuhkan inisiasi variabel yang bertipe list untuk menyimpan nilai similaritas setiap kasus ya. Jadi saya inisiasikan dulu T, ini berbentuk list. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan untuk menghitung nilai kesamaan antara kasus baru ini dengan setiap data, setiap value yang ada di data basis kasus. Saya gunakan for. Kemudian value-nya atau nilainya setiap kasus itu saya simpan dalam variabel false. Jangan lupa untuk mendapatkan value, misalkan value dari K1, kemudian K2 ini kita gunakan perintah values. Nah, seperti ini. Kemudian saya membutuhkan inisiasi lagi untuk variabel nx. Nx untuk menyimpan banyaknya kesamaan objek ya. Ini saya inisiasikan 0. Kemudian saya juga membutuhkan inisiasi variabel n untuk menyimpan banyaknya elemen kasus. N saya inisiasikan 0. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pencocokan. Yang pertama kita akan mencocokkan nilai atribut dari X1 yang ada di basis kasus dengan X1 yang ada di kasus baru itu. Nanti kalau cocok, kita inisiasikan atau kita tambahkan nilai nx ini dengan 1 gitu. Saya gunakan perintah if, kemudian kasus X1 itu apakah sama dengan nilai basis kasus. Kalau sama, maka nx kita tambahkan 1. Kemudian jangan lupa n untuk elemennya juga kita tambahkan 1. Itu. Nah, untuk yang kedua, kita akan mencocokkan nilai atribut X2. Untuk mencocokkan nilai atribut X2, kita bisa gunakan cara ini ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan mengecek nilai suatu nilai itu apakah berada pada rentan nilai atau enggak. Gitu. Nah, kita kodekan di sini. If kasus X2 itu apakah lebih kecil sama dengan false X2. Kalau iya, kita tambahkan nx sama dengan 1. Kalau tidak sama, ya nggak usah diberikan nilai gitu ya. Kan nilainya tetap 0. Selanjutnya jangan lupa elemennya ditambahkan 1. Nah, ini itu untuk mencocokkan nilai pada atribut kedua. Selanjutnya
Untuk atribut ketiga, sama, kita akan menggunakan intersection. Jadi, yang perlu dipahami adalah kita akan mencari kan kesamaan antara nilai atau set yang ada di basis kasus, misalkan untuk kasus pertama ini dengan kasus baru itu. Nah, kalau misalkan kita lihat kan kalau ini antara kasus 1 dengan basis kasus yang baru itu, untuk X3-nya ini nggak ada yang sama kan. Tapi kalau misalkan kita lihat pada data keempat, dia ada yang sama. Ini. Ya kan, untuk nilai G8-nya. Itu. Nah, untuk mendapatkan irisan itu, kita gunakan perintah intersection. Perintahnya adalah kasus X3. Kita intersectionkan dengan false X3. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan pada contoh kasus yang pertama, yang kita perlukan itu adalah nilainya ya. Ini kan nanti yang kita hitung adalah jumlahnya yang sama. Maka untuk menghitung jumlah, kita gunakan len. Hasilnya nanti adalah bilangan integer ini. Kemudian kita tambahkan ke nilai nx-nya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan elemen. Elemen pada basis kasus tersebut. Maka kita tambahkan Nah, kita sudah dapatkan nilai nx, kita sudah dapatkan nilai n-nya, selanjutnya kita hitung t, kita simpan dalam list. T itu rumusnya adalah nx dibagi dengan n. Nah, misalkan kita cetak dulu, apakah hasilnya benar. Nah, ini hasilnya kalau dilihat sekilas benar ya. Nilai tertinggi itu kan di kasus ke-8. Dia disimpan dalam bentuk list, dan indeksnya itu dimulai dari 0. Berarti ini 0, 1, 2, sampai dengan 9. Nah, ini sama saja untuk data K1, K2, K3, K4, K5, K6, sampai dengan K10. Gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah perankingan. Untuk membuat perankingan, saya membutuhkan variabel. Maka saya simpan dalam bentuk dictionary dengan nama rank. Kemudian saya akan dapatkan key. Jadi nanti kan biar ini bentuknya bagus ya. Misalkan untuk K1 itu nilainya 0,0, K2 0,25, K3 0, K4 0,75 sampai K10 0. Maka kita butuhkan key dari datanya. Saya simpan dalam variabel key. Ingat, untuk mendapatkan key, kita pakai perintah case. Tuh. Selanjutnya, rank-nya, indeksnya saya isi dengan key-nya. Jadi nanti K1 isinya 0,0, K2 0,25, dan seterusnya. Selanjutnya saya isi dengan nilai T tadi. Nah, di sini saya memerlukan bantuan juga untuk memecah variabel T-nya ini, kan karena dia kan tadi berbentuk list ya, list dimulai dari indeksnya 0. Jadi di sini I. Kemudian setiap satu perulangan kita tambahkan nilainya.
seperti ini. Oke, kita coba print. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini. K1 nilainya 0, K2 nilainya 0,25, K3 nilainya 0, K4 nilainya 0,75, sampai K10 nilainya 0. Nah, seperti itu. Kemudian kita urutkan. Saya tampung hasil pengurutannya itu dalam nama sorted rank. Saya minta bantuan perintah sort dari Python. Nanti isinya adalah value dan K. Jadi nanti isinya adalah K dan value dari nilai ini. Jadi nanti isinya value-nya misalkan 0 itu K1, 0,25 K2, tapi yang sudah diurutkan. Jadi kalau di sini yang paling besar adalah 0,8, jadi nanti isinya 0,8 K8, 0,75 K4, dan seterusnya. Itu ya. Tuh, untuk memecahnya saya pakai looping. Jangan lupa hasilnya di refresh. Seperti itu, kemudian kita cetak. Nah, kita jalankan apa ada yang salah atau enggak. Nah, sudah seperti ini. Ini adalah hasil perankingannya. Nah, untuk implementasinya dengan Python, saya rasa cukup sekian. Lain kali mungkin kita akan buat video. Kalau yang ini kan datanya masih dalam bentuk dictionary ya, jadi nggak disimpan dalam database. Mungkin kapan-kapan akan saya buatkan kalau datanya itu diambil dari database. Gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan rangkaian tutorial pembuatan sistem pendukung keputusan berbasis kasus atau CBR ya, dengan menggunakan bahasa Python.